Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yakni Nur Anissa 2618077 dan Risa Apriliani 2618086. Kami kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang konsep teknis diskusi dalam bimbingan kelompok serta tahap-tahap pelaksanaannya, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama ialah poin A, pengertian diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discuss, artinya dis terpisah, kutur, menggoncang atau memukul. Secara etimologi, diskusi artinya ialah membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara memecahkan atau menguraikannya. Secara umum, suatu individu yang melibatkan dua individu atau lebih berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan sebuah masalah tertentu. Yang B, tahap-tahap bimbingan kelompok. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, transisi. Yang ketiga, inti. Yang keempat, penutup. Pembukaan terdiri dari 1. Menciptakan suasana hangat, 2. Menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok, 3. Menjelaskan peran masing-masing anggota, 4. Menjelaskan aturan kelompok dan mendorong anggota untuk berperan penuh dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, memotivasi anggota untuk saling mengungkapkan diri secara terbuka. Yang keenam, motivasi anggota untuk mengungkapkan harapan dan membuat rumusan tujuan bersama. Yang kedua, transisi, yaitu terdiri dari 1. Melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok. Yang kedua, mereview tujuan dan konsep bersama. Yang ketiga, memotivasi anggota untuk terlibat aktif dan mengambil manfaat dalam tahapan inti. Yang keempat, mengingatkan anggota bahwa keanggotaan akan segera memasuki tahap inti. Yang ketiga, inti, yang terdiri dari 1. Mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang dibahas. Yang 2. Menetapkan topik. Yang ketiga, mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif dan saling membantu. Yang keempat, melakukan kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan. Yang kelima, interview hasil yang dicapai dan menetapkan pertemuan selanjutnya yang apabila dibutuhkan. Yang keempat, penutup, yang terdiri dari 1. Mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota. Yang kedua, merangkum proses hasil yang dicapai. Yang ketiga, mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok. Yang keempat, menyatukan bahwa kegiatan akan segera berakhir. Yang kelima, menyiapkan pesan dan harapan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya, Nur Anissa, NIM 2618077 akan menjelaskan poin C, yaitu bimbingan kelompok pada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ialah tahap pembukaan, tahap 2 ialah tahap peralihan atau kegiatan. Nah, langkah-langkah dari tahap 1 yang pertama ialah menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Seperti contoh, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini, dan kakak sangat merasa senang dengan kehadiran adik-adik semua. Kemudian pada tahap 2 yaitu berdoa. Seperti contoh,
Sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian pada tahap ketiga, langkah yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian, tujuan, cara melaksanakan, itu menjelaskan asas dan perkenalan dengan game. Nah, perlu dicatat bahwasanya pada langkah yang ketiga ini penyampaian tersebut jangan tergesa-gesa dan jangan sekaligus, tetapi satu-satu dan dikembalikan lagi kepada anggota, kemudian baru lanjut. Kemudian menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Nah, seperti contoh, bimbingan kelompok ialah suatu layanan yang ada pada bimbingan dan konseling. Dinamikanya yang di dalamnya ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini, kakak sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompok dengan cara duduknya melingkar berhadap-hadapan. Apakah adik-adik semua sudah paham? Kemudian dalam menjelaskan asas-asas, kita menyampaikan beberapa asas, salah satu contohnya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini terdapat beberapa asas. Yang pertama, kita harus sukarela. Maksudnya apa? Kita sukarela untuk menyampaikan pendapat kita, apa yang ingin kita diskusikan di dalam kelompok ini. Sukarela dan tidak terbebani, tertekan. Kemudian terbuka, maksudnya ialah kita menyampaikan pendapat atau ide kita tanpa ada rasa takut, tanpa ragu-ragu. Kemudian kenormatifan itu maksudnya apa? Maksudnya sikap dan bagaimana cara kita berbicara di dalam kelompok ini. Jadi kita duduk berlingkar seperti ini, tetapi tetap harus memahami bagaimana caranya kita bersikap dengan baik dan bagaimana caranya berbicara dengan baik. Kemudian di dalam kelompok ini ada asas kegiatan, maksudnya apa? Keaktifan kita dalam kegiatan ini. Aktif, setiap pendapat dari teman-teman kita dengarkan, kemudian kita tambahkan pendapat atau ide kita seperti apa dalam topik yang akan dibahas nanti. Kemudian kerahasiaan. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita membahas suatu diskusi tentang hal yang menjadi trending topik saat ini. Nah, jadi apapun pembicaraan yang kita bicarakan di dalam bimbingan kelompok ini, kita harus menjaga kerahasiaannya agar apa yang dibicarakan ini dalam kelompok ini hanya anggota saja yang mengetahui, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap peralihan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para anggota kelompok sudah siap untuk menjalani kegiatan ke tahap selanjutnya. Yang ketiga ialah meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Bila perlu, kembali lagi beberapa aspek pada tahap pertama. Kemudian tujuan dari tahap 1 dan tahap 2. Tujuan dari tahap 1 atau tahap pembukaan ialah agar masing-masing peserta atau masing-masing anggota tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan nanti dalam bimbingan kelompok. Kemudian tujuan dari tahap 2 atau tahap peralihan. Yang pertama, memberikan gambaran dari tahap 1 ke tahap berikutnya. Yang kedua, terbebasnya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya, sehingga anggota kelompok makin mantap untuk ikut serta dalam bimbingan kelompok tersebut. Kemudian, peranan pemimpin kelompok. Menurut Pak Praitno, peranan pemimpin kelompok itu yang pertama ialah pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan,
pengarahan ataupun campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok. Campur tangan ini meliputi baik hal-hal yang bersifat isi dari yang dibicarakannya maupun yang mengenai proses kegiatan itu sendiri. Kemudian, peranan pemimpin kelompok yang kedua ialah pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota tertentu maupun keseluruhan kelompok. Jadi pemimpin kelompok dapat menanyakan suasana perasaan yang dialami dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus ke arah yang dimaksudkan, maka pemimpin kelompok perlu memberikan arahan yang dimaksudkan tentang yang dibahas. Kemudian, pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan atau umpan balik tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, baik yang bersifat isi maupun proses kegiatan kelompok. Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok juga diharapkan mampu mengatur lalu lintas kegiatan kelompok, pemegang aturan permainan, pendamai dan pendorong kerjasama serta suasana kebersamaan. Selain itu, pemimpin kelompok diharapkan bertindak sebagai penjaga agar apapun yang terjadi di dalam kelompok itu tidak merusak atau menyakiti satu orang atau lebih anggota kelompok, sehingga di antaranya merasa ada yang menderita. Selanjutnya, yang terakhir, peranan dari pemimpin kelompok ialah sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi dan kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya juga menjadi tanggung jawab pemimpin kelompok. Sekian penjelasan dari kelompok 8, terlebih terkurang mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.